Halo Dek, sekarang kita bahas soal lanjutnya. Soal nomor 89. Sebanyak 0,25 mol gula dan 0,25 mol garam LX. Derajat ionisasi garam LX-nya 0,80, masing-masing dilarutkan dalam 0,5 liter air. Jadi pelarutnya di sini adalah air. Jika kenaikan titik didih larutan gula T derajat Celcius, kenaikan titik didih larutan garam LX adalah, jadi di sini kita membandingkan ya. Sebelumnya kita tulis dulu. Berarti yang diketahui apa saja, Dek? Berarti di sini ada mol gulanya, berarti N gulanya sama dengan 0,25 mol. Terus N-nya punyanya garam LX ini sama dengan 0,25 mol juga. Terus alfanya punyanya LX 0,80. V pelarutnya atau V volume airnya 0,5 liter. Ini bisa langsung kita konversi jadi mililiter ya, Dek. Karena biasanya kalau di sini nanti yang dipakai adalah mililiter. Jadi nanti kita langsung kalikan 1000. Jadi sama dengan 500 mili. Jika kenaikan titik didih larutan gula, kenaikan titik didih itu lambangnya adalah delta TB, itu punyanya gula, berarti sama dengan T derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih larutan garam LX. Jadi yang ditanyakan adalah delta TB-nya punyanya LX berapa. Nah, karena ada dua larutan, nah di sini nanti kita cari dulu KB larutan yang pertama yang nanti kita akan gunakan untuk larutan kedua. Sebelumnya ini materinya ada di sifat koligatif. Untuk materi ini adalah sifat koligatif untuk kenaikan titik didih. Nah, di sini di rumus di materi kenaikan titik didih ada dua rumus yang akan Adik gunakan. Yang pertama itu rumus untuk mencari delta TB. Delta TB ini kenaikan titik didih. Rumusnya adalah M dikali KB. M dikali KB ini untuk non elektrolit, dan untuk elektrolit, larutan elektrolit kita pakai delta TB-nya sama dengan M dikali KB dikali I. Ini untuk elektrolit. Yang kedua, rumus yang kita pakai adalah rumus untuk mencari TB larutan. Jadi rumusnya selain ini kita bisa juga pakai rumus TB larutan sama dengan, ingat ya Dek, rumusnya delta. Untuk rumus ini Adek bisa lihat TB larutan itu rumusnya adalah TB pelarut, ya kan, ditambah dengan delta TB. Nah, ini untuk materi ini ada dua rumus yang akan kita gunakan. Cuman kita lihat dulu tergantung dari data yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan, nanti rumus mana yang kita pakai. Ini ada ingat-ingat ya. Sekarang kita masuk lagi ke soal D. Yang ditanyakan adalah delta TB LX. Nah, untuk mencari delta TB sendiri kan kita butuh KB. Jadi kita cari dulu. Sekarang yang pertama untuk larutan gulanya. Larutan gula sendiri ini adalah larutan non elektrolit. Jadi kita masukkan delta TB-nya berarti sama dengan M dikali KB aja, nggak perlu pakai I. Nah, tadi kan udah diketahui delta TB gulanya T derajat Celcius. Jadi ini kita masukkan T sama dengan, oh ya, untuk mencari M, Adik masih ingat gak? Jadi aku masukin di sini ya rumusnya. Satu rumus lagi untuk mencari molalitas. M itu rumusnya sama dengan mol dikali 1000 per volume pelarut. Mol itu sama dengan N dikali 1000 dibagi volume pelarut. Pelarutnya di sini adalah air. Jadi air di sini adalah
pelarutnya. Berarti kita masukkan molnya gula tadi berapa? 0,25 dikali 1000 dibagi volumenya berapa? 500 mili. Ini jangan lupa ya, adik harus jadiin ke dalam bentuk mili. 1000 dibagi 500 ini bisa kita coret 2. Jadi ini adalah 0,5 M. Masukkan ke sini, Dek. Berarti 0,5 dikali KB. Berarti kita bisa cari KB-nya sama dengan T dibagi 0,5. Setelah ketemu KB-nya, Dek, ini kita bisa masukkan ke rumus yang kedua. Sekarang kita cari punyanya garam. Garam LX. Garam LX sendiri itu adalah larutan elektrolit. Ini bukan elektrolit kuat ya, ini adalah elektrolit lemah karena diketahui derajat ionisasinya kurang dari 1. Jadi kita masukkan dulu buat reaksinya. Berarti kalau garam LX berarti L plus ditambah X min. Dari sini adik bisa lihat berarti N-nya sama dengan 2. Masukkan ke rumus ID. Untuk elektrolit lemah adik nggak boleh nyamakan N-nya sama I ya, karena ada derajat ionisasinya kurang dari 1. Jadi kita harus cari dulu I-nya, kan berarti sama dengan rumusnya tadi 1 ditambah N min 1 dikali alfa sama dengan 1 ditambah N-nya 2 kurangi 1 dikali 0,8. I-nya ketemu 1 tambah 0,8 berarti 1,8. Sekarang kita masukkan, Dek, ke rumus, Dek. Untuk delta TB-nya berarti karena ini larutan elektrolit berarti delta TB sama dengan M dikali KB. Jangan lupa, Dek, kita harus kalikan I juga. Berarti M-nya karena ini sama, molnya sama, volumenya sama, berarti kita bisa pakai M-nya punyanya larutan gula tadi karena di sini diketahui mol dan pelarutnya sama. Jadi kita bisa langsung pakai 0,5 dikali KB-nya berapa, Dek? KB-nya tadi pakai dari sini. KB-nya adik bisa pakai dari sini. Berarti sama dengan dikali T dibagi 0,5 dikali I-nya berapa, Dek? I-nya 1,8. Ini sama bisa kita coret. Jadi hasilnya delta TB-nya 1,8 T derajat Celcius. Ada nggak, Dek, jawabannya 1,8? Ada, berarti jawabannya adalah yang D. Sampai di sini adik paham nggak?